Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7M ingin mempersembahkan vlog tentang demokrasi. Asmi kula Quincy Ziza Zulfafli Lan asmi kula Kalila Askia Kolbi. Asmi kula Nadira Risma Rahmatania. Asmi kula Ainindya Al-Asfiani Rizky. Asmi kula Alisa Kotron kula Sofia Putri. Asmi kula Nelly Ramadhani Lanjarsari. Asmi kula Echa Mazida Arzak. Asmi kula Nadia Nizma Yusuf Sadili. Asmi kula Salsasnia Akmal. Terus kita dibuat Android, terus kita disuruh belajar DJ. Iya. Mana nggak ada AC kasih, panas Kalian udah pada tahu apa belum? Bentar lagi bakalan ada pemilu loh. Emang iya ya? Loh, gak bahaya tak, pemilu masih lama tahu. Ini bahasa apa sih? Ini kita lagi bahas tentang demokrasi. Ah, demokrasi. Apaan sih? Serius kamu gak tahu, Mat? Udah, gini lo tak jelasin ya. Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi bahkan juga disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Dalam istilah demokrasi secara etimologi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratein atau kratos yang artinya kekuasaan. Joseph Schumpeter berpendapat bahwa demokrasi merupakan satu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan perjuangan kompetitif dan suara rakyat. Nah gitu loh. Mat, kok tidur lagi sih? Gimana ini? Duh. Negara kita bukannya udah menganut sistem demokrasi ya? Nah, betul tuh kata Ayu. Negara kita memang sudah menganut sistem demokrasi sejak merdeka. Tepatnya, mereka melakukan sistem demokrasi pada tahun 1955. Ngomongin demokrasi, jadi penasaran deh sama sejarahnya. Jadi, kalian dari tadi ngomongin tentang demokrasi, tapi belum tahu sejarahnya. Belum. Ya udah, sini tak jelasin. Jadi, demokrasi diawali pada abad ke-5 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Kaisdenes Athena, raja yang memimpin pada abad tersebut, membuat perubahan yang penting dalam pemerintahan, yaitu demokrasi langsung, yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam musyawarah untuk mencapai kebijaksanaan umum dan undang-undang. Namun, pada masa tersebut hanya laki-laki yang memiliki kedudukan penting dalam kedudukan sosial tinggi yang dapat ikut serta. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem demokrasi secara langsung ini dirasa atau dianggap terlalu banyak memakan biaya dan juga terlalu banyak memakan waktu. Maka dari itu, berkembanglah sistem demokrasi secara tidak langsung. Sistem demokrasi secara tidak langsung ini pertama kali dilakukan di Amerika Serikat pada abad ke-18 dan menekankan prinsip pemisahan kekuasaan yang diperkenalkan oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Laws, yang menekankan bahwa pemerintahan kekuasaan harus dibagi menjadi 3, yaitu lembaga legislatif yang membuat undang-undang, lembaga eksekutif yang menekankan undang-undang, dan lembaga yudikatif yang menekankan pelanggaran undang-undang. Ketiga lembaga tersebut dinamai trias politika. Syarat demokrasi ada 5. Yang pertama, kesetaraan di mata hukum. Yang kedua, kebebasan berkumpul, bergerak, dan berkeyakinan. Yang ketiga, pemilu yang bebas dan adil. Yang keempat, sistem hukum yang bebas dari pengaruh luar. Yang kelima, pers yang bebas dan mewakili keberagaman. Jadi, kalian sekarang sudah paham belum tentang syarat demokrasi? Sudah. Baiklah. Tapi kamu bisa jelasin tidak apa demokrasi yang ada di Indonesia? Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam
demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi bukannya punya asas ya? Apa ya namanya? Luberjurdil. Luberjurdil itu apa ya? Jadi, luberjurdil itu kepanjangannya dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oh, jadi gitu sejarah demokrasi. Baru tahu deh. Sama. Seingatku juga, demokrasi juga memiliki syarat-syarat. Cukup sekian dari kami. Semoga dengan